Kami dari kelompok 5. Saya Muhammad Rosihan Rizal dari SMPN 2 Bulakamba. Saya Ari Suharyati dari TK Rodotul Ilmi Jatibarang. Saya Ahmad Dahrudin dari SD Negeri Gandasuli 2. Akan melaksanakan praktek coaching dalam supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Selamat pagi Pak Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bu, pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat sentausa Bu. Iya. Seingat saya hari ini Bapak katanya mau melakukan coaching ya? Betul, betul sekali sama Pak Rizal Bu. Baik. Kehadiran saya di sini adalah untuk memberikan dukungan kepada Bapak terhadap kompetensi coaching yang ingin Bapak kembangkan nanti. Maka dari itu, saya akan mengamati proses coaching Bapak nanti dengan Pak Rizal ya? Pak Rizal, betul. Oke, sebelum proses coaching Bapak lakukan, saya ingin menanyakan beberapa hal ya Pak ya. Apakah Bapak sudah siap untuk melakukan proses coaching? Siap sekali Bu. Oke. Sebelum proses coaching ini dimulai, saya akan menjelaskan dulu Pak rubrik penilaian dari coaching yang akan nanti Bapak lakukan ya. Yang pertama, saya akan melihat apakah Bapak akan melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta atau tidak. Itu yang pertama. Kemudian saya akan mengamati apakah Bapak melakukan proses coaching berdasarkan prinsip-prinsip coaching, yaitu membentuk kemitraan dengan coachee, terus menggali potensi dari coachee dengan proses yang kreatif dan memaksimalkan potensi beliau. Kemudian yang ketiga, kompetensi inti dalam coaching tersebut yang perlu diperhatikan antara lain kehadiran penuh, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan juga mendengarkan secara aktif. Seperti itu Pak. Iya. Oh iya Pak Ahmad, dari proses coaching ini, Anda ingin mengembangkan kemampuan apa Pak? Tentunya yang pertama mindfulness Bu. Yang pertama mindfulness, yang kedua menjadi pendengar aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, dari ketiga itu, mana yang lebih spesifik yang ingin Anda kembangkan? Yang ingin saya nilai atau saya amati Pak? Tentunya di pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu. Pertanyaan yang berbobot. Iya. Oke. Selain itu mungkin? Kalau jelas konsentrasi penuh, jelas saya salah satu orang yang paling bisa untuk bisa menjadi pengkonsentrasi penuh. Pendengar aktif. Betul. Gitu. Salah satunya untuk fokus dan menjadi pendengar aktif. Oke, berarti ada dua ya Pak ya. Betul. Yang akan Anda minta untuk saya amati, yaitu menjadi pendengar aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Betul Bu. Oke. Terus harapan Bapak dari observasi yang nanti akan Anda lakukan Pak, apa saja itu? Harapannya tentu supaya bisa mendapatkan solusi Bu. Buat coach ini ya? Ya jelas. Kegiatan observasi ini tentunya biar bisa mendapatkan sebuah solusi yang terbaik tentunya ya Bu. Oke, baik Bapak. Saya harap nanti kegiatan coachingnya bisa berjalan dengan lancar. Ya, mudah-mudahan. Dan menghasilkan penyelesaian yang terbaik. Terima kasih banyak Bu. Oke, silakan ya Pak Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Pak? Alhamdulillah baik Pak. Ngomong-ngomong Pak, ada waktu sebentar Pak. Saya ada yang perlu diskusikan lagi. Ada Pak. Ya, silakan. Gini Pak, ada beberapa hal yang sekiranya membuat saya itu menjadi beban saya Pak. Jadi di kegiatan tambahan jam pelajaran, saya menjumpai ada satu siswa yang sampai saat ini tidak bisa
Ikut Pak, ikut dalam les itu, jam tambahan itu. Oh. Jadi saya tidak tahu apa alasannya, tapi yang saya dengar itu dia itu tidak suka dengan saya, tidak suka dengan pelajaran saya. Maaf sebelumnya Pak ya. Iya. Harapan terhadap percakapan dengan saya itu harapannya apa Pak? Jadi harapan saya berjumpa dengan Bapak, saya itu berharap saya bisa Bapak bisa memancing saya untuk menemukan sendiri solusi yang terbaik dari kasus yang saya jumpai. Kalau untuk masalah detailnya berarti yang tadi Pak? Iya, jadi detailnya itu saya itu menemukan atau menjumpai ada satu anak yang tidak pernah ikut dalam jam tambahan, Pak. Jadi saya kan ada jam tambahan, Bapak juga tahu bahwa ada jam tambahan yang diikuti oleh semua siswa. Tapi terdapat satu siswa yang tidak mau ikut jam saya. Sedangkan di jam-jam mata pelajaran yang lain tuh dia ikut. Nah, terus setelah itu saya mendapatkan kabar dari teman-temannya bahwa dia itu tidak suka dengan pelajaran saya. Otomatis penyebabnya itu berarti Pak? Iya Pak itu. Karena tidak, lah itu kenapa tidak suka Pak? Saya sampai sekarang sudah tahu Pak. Karena hanya dia sendiri yang menyatakan tidak suka. Sedangkan teman-teman yang lain juga tidak mengungkapkan seperti itu. Kalau boleh saya tahu Pak, sebenarnya kondisi ideal yang Bapak inginkan itu seperti apa Pak? Jadi kondisi idealnya yang saya harapkan itu si anak tersebut, semua anak terutama itu bisa ikut dalam kegiatan tes tambahan yang saya adakan, sekolah adakan, terutama di jam saya. Jadi semua siswa itu hadir sepenuhnya Pak. Yang saya harapkan itu. Terus apa ada yang bisa dilakukan Bapak untuk meningkatkan atau memperbaiki masalah tersebut Pak? Saya membayangkan jika saya pengennya itu, saya ingin dialog langsung, komunikasi langsung. Yang pertama itu Pak, komunikasi langsung dengan si anak tersebut. Cuman ketika jam saya pun dia tuh nggak pernah berangkat. Jadi ketika ada hari Senin ada jam saya, dia itu kabur atau bagaimana nggak berangkat Pak. Berarti sejauh ini belum pernah? Jadi sejauh ini belum pernah saya menjumpai dia. Terus metode apa lagi selain itu, gambaran Bapak metode apa yang tepat untuk bisa menangani hal tersebut? Iya, jadi ketika berjumpa saja belum bisa, otomatis saya juga meminta tolong kepada wali kelasnya, karena wali kelas yang paling dekat dengan dia, supaya bersama saya dan guru BK untuk home visit Pak, jadi kunjungan ke rumahnya, jadi bisa mendengarkan langsung dengan dia dan juga orang tuanya. Jadi biar orang tuanya tahu bahwa ada permasalahan yang dialami oleh si anak, sehingga bersama-sama dengan saya, pihak sekolah dan saya itu untuk menyelesaikan itu Pak. Iya, mudah-mudahan bisa ya Pak ya. Kedepannya Pak, setelah yang Bapak lakukan, itu yang diharapkan apa Pak? Yang diharapkan setelah saya jumpa orang tuanya, yang diharapkan saya bisa menemukan penyebabnya. Setelah menemukan itu, saya bisa jika itu di diri saya sendiri pribadi, saya akan merubahnya. Saya berusaha untuk merubah. Saya meminta maaf mungkin kalau ada perbuatan saya atau kata-kata saya itu yang menyinggung dia. Kalau dia itu bisa seperti itu, saya seperti itu, dia pun juga berubah. Saya harapkan dia juga berubah. Tidak hanya dengan saya sendiri yang berubah, tapi dia nggak berubah, ya itu sama saja tidak baik. Saya harapkan dia juga berubah, saya juga berubah. Dia berubah dengan mulai ikut pelajaran saya. Dia mengakui saya juga, kalau saya salah dengan saya akan mengakui itu. Bagus ya Pak ya. Sejauh ini berarti langkah yang akan Anda lakukan itu memang cukup bagus dan itu memang harus dikembangkan Pak. Betul Pak. Saya harapkan sih bisa mengembangkan itu, bisa menemukan yang terbaik, solusi yang terbaik dari kasus yang saya jumpai, dari alami itu. Kira-kira Anda mau melibatkan siapa saja Pak? Dari kasus tersebut,
karena kita ada lingkungan sekolah. Yang pertama itu saya harus melibatkan teman sejawat, khususnya itu ada wali kelasnya. Iya. Yang karena itu pasti harus. Yang kedua itu ada guru BK karena emang konseling gitu, terus konseling. Yang terakhir diri saya sendiri. Jadi kedua itu saya rasa sudah cukup sih. Yang ketiga, terakhir itu ada teman-temannya, teman-teman satu kelas. Karena kalau teman satu kelasnya itu sudah mulai bisa membantu, otomatis dia akan dengan sendirinya berubah. Itu Pak. Kapan kira-kira Pak? Untuk waktunya saya akan membuat planning dulu, janji dulu dengan wali kelasnya beserta dengan guru BK. Jadi kemungkinan sih ya antara lusa depan. Lusa atau minggu depan? Minggu depan, kalau maksimalnya tuh minggu depan saya akan datangi ke rumahnya. Kalau memang ternyata tidak masuk ke sekolah, kalau tiba-tiba dia itu ternyata masuk di jam saya, ya otomatis saya minta untuk bertemu tatap muka dengan beliau. Apa sih penyebabnya beserta dengan guru BK supaya ada pembicaraan dari hati ke hati supaya bisa ada menemukan solusi yang terbaik lah, atau dalam bahasa kerennya itu win-win solution. Iya, win-win solution ya betul, Pak. Betul. Komitmen seperti apa yang akan Anda lakukan agar rencana Anda itu dapat berjalan dengan baik? Komitmen saya yang pertama itu pasti saya akan membuat planning yang baik. Planningnya itu sesuai, jadi saya akan catat rencana-rencana saya akan komunikasi lebih mendalam dengan wali kelasnya, dan juga saya akan berusaha mengatur jam saya supaya bisa melaksanakan apa yang saya rencanakan itu. Bagus sekali Pak. Alhamdulillah Pak. Terus dukungan dari pihak lain? Dukungan dari pihak lain karena ini kan masalah personal, mungkin personal antara saya dan itu ya paling dari orang tuanya supaya saling membantu lah. Jadi ada permasalahan anak jadi tahu, jadi tidak ada kadang-kadang si anak itu bercerita beda dengan orang tuanya. Betul, versi saya beda, si anak beda. Saya pengen dukungan dari orang tuanya itu 100% ke sekolah sehingga anak bisa lebih baik ke depannya, saya juga bisa lebih baik ke depannya. Jadi kedua belah pihak itu bisa menceritakan apa adanya seperti itu. Betul, ya Pak. Jadi kesimpulan dari pembicaraan yang kita lakukan hari ini, berarti pokok permasalahan yang Bapak alami salah satunya ada salah satu siswa yang tidak mau mengikuti pembelajaran. Betul, jam tambahan saya. Jam tambahan yang Bapak lakukan. Betul. Itu karena mungkin ada beberapa hal yang siswa tersebut tidak suka dengan Bapak, itu lantaran apa karena itu memang harus diselidiki dulu ya Pak. Betul. Mudah-mudahan apa yang kejadian hari ini, apa yang kita bicarakan hari ini bisa direalisasikan secepatnya. Betul Pak, saya hari ini juga sangat berterima kasih dengan Bapak sudah meluangkan waktunya. Saya tahu Bapak sibuk, jadi saya minta Bapak sedikit waktu ini ya untuk berbicara. Saya merasa plong, saya merasa bisa lagi untuk menindaklanjuti itu kasus itu. Karena ketika saya hanya diam saja, saya pikir sendiri kayaknya bisa, tapi setelah berbicara dengan Bapak, saya bisa menemukan ide yang baik untuk melaksanakan itu. Ya, Bapak juga sebagai guru tentunya jangan mentang-mentang guru terus untuk meminta maaf ke murid itu agak berat, itu jangan. Memang hal-hal yang seperti itu kalau misalnya kita sebagai guru kita salah, alangkah lebih baiknya memang kita harus meminta maaf duluan. Tidak apa-apa, jangan mentang-mentang kita yang lebih tua kita gengsi untuk ke siswa kita sendiri, jangan sampai. Baik, mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bisa berdampak positif nantinya. Siap. Terima kasih Pak Rizal. Ya, terima kasih waktunya Pak. Sama-sama Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ahmad, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang Bu. Oke, gimana tadi udah terlaksana Pak proses coachingnya? Alhamdulillah Bu, aman dan lancar terkendali Bu. Alhamdulillah, saya juga ikut senang tadi ya menyaksikan proses coaching dari jenengan dengan coaching. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan ya Pak ya. Boleh, monggo Bu, silakan Bu.
bagaimana perasaan Bapak untuk menilai performa Bapak sendiri tadi saat dengan menjadi coach? Sejauh ini, sejauh pengamatan saya tentunya Bu, saya sudah sudah menjalankan alur tirta Bu. Yang pertama saya menanyakan tujuan, terus yang kedua identifikasi ya Bu, terus selanjutnya saya mendengarkan dengan rasa tentunya, dan yang ketiga saya menanyakan dengan tanggung jawab kunci tersebut. Oke, ya baik. Tadi Bapak sudah ini ya melakukan coaching. Boleh saya menyampaikan beberapa pengamatan dari saya, Boleh, Pak? monggo Bu. Oke. Baik. Sejauh tadi pengamatan saya terhadap proses coaching yang telah Anda lakukan dengan Pak Rizal, saya dapat menilai bahwa yang sudah Anda lakukan sudah cukup bagus. Iya. Terima kasih. Dilihat dari apa? Karena proses coaching yang tadi Anda jalankan sudah sesuai dengan alur tirta. Oke? Alur tirta. Anda sebelumnya sudah menanyakan kepada coach tentang tujuan dari apa kegiatan coaching yang dilakukan di antara Anda. Kemudian Anda juga tadi sudah melakukan identifikasi masalah, apa sih yang dialami, latar belakang yang dialami dari permasalahan coach tersebut. Kemudian rencana aksinya juga Anda sudah istilahnya memancing untuk coach bisa menemukan rencana-rencana yang akan beliau lakukan ke depannya. Kemudian juga Anda sudah menanyakan komitmennya, tanggung jawabnya terhadap rencana tersebut nantinya akan bagaimana. Kemudian juga tadi kompetensi seorang coaching juga sudah Anda laksanakan. Yang pertama tadi Anda sudah hadir penuh ketika saat proses coaching itu terjadi ya. Iya. Konsentrasi penuh, kemudian juga sudah berusaha menjadi pendengar yang baik, curhatan-curhatan atau keluhan-keluhan atau apa tadi sharing yang beliau lakukan. Kemudian juga sudah Anda melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang sangat berbobot kepada coach Anda. Seperti itu dari saya. Kemudian saya ingin menanyakan ini Pak, pendapat Anda setelah saya memberikan pendapat seperti itu, gimana perasaan Anda? Saya menjadi semakin yakin untuk bisa tetap terus berlanjut belajar supaya kedepannya bisa jauh lebih baik dari apa yang saya lakukan pada kali ini Bu. Jadi saya akan tetap berusaha minimalnya dari kekurangan ataupun kelebihan yang ada, saya akan berusaha untuk bisa memperbaiki atau memberikan yang terbaik, menjadikan lebih baik apa yang saya lakukan hari ini, seperti itu Bu. Oke, ya betul. Karena tadi juga saya mengamati ada beberapa hal yang mungkin kurang sesuai ya saat Anda melakukan coaching, mungkin terutama tadi saat untuk mengalihkan sedikit emosi dari coach ya Pak ya. Iya betul. Iya seperti itu. Kedepannya saya harapkan agar lebih sabar lagi. Siap. Terima kasih Bu. Terus rencana apa selanjutnya setelah Anda melakukan coaching yang ini? Kedepannya apa yang ingin Anda lebih kembangkan dari bakat Anda tersebut? Saya jelas akan belajar lebih giat lagi, tentunya dari dari teman sejawat ataupun dari atasan ataupun dari orang-orang yang jauh lebih pengalamannya dari saya tentunya akan terus menggali ilmunya biar saya bisa mendapatkan atau tertular ilmunya dari beliau-beliau orang-orang yang hebat seperti itu Bu. Iya ya, agar kemampuan coaching Anda juga lebih bisa dikembangkan lagi. Betul, ya Pak ya. betul sekali. Ya, sekiranya cukup itu dari saya selaku supervisor. Saya berterima kasih sekali kepada Pak Ahmad sudah mempercayakan saya untuk bisa menjadi pengamat di kegiatan coaching Bapak hari ini. Iya, sama-sama Bu. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan dengan kegiatan kita hari ini ke depan
apa yang saya ataupun teman-teman yang lain lakukan bisa lebih baik daripada hari ini. Seperti itu, Bu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.